Halo, assalamualaikum para bosku. Terima kasih masih setia bersama channel Lingkaran Hitam. Kali ini kita akan membahas dan mengungkap fakta sebenarnya tentang Desa Penari di Banyuwangi. Dan ini merupakan versi dari pemerintah. Mengingat sudah banyak orang yang mengira-ngira serta menyebut beberapa tempat di Banyuwangi tentang keberadaan sebenarnya Desa Penari. Semoga konten ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Demam akan kisah Desa Penari masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan negara tetangga. Entah kenapa kisah dan film tentang misteri ini bisa memikat dan menyita perhatian banyak pihak. Tentunya, banyak faktor X yang membuat kisah ini jadi heboh, hingga mengalahkan kisah misteri yang lainnya. Banyak pejabat negara hingga tokoh nasional membicarakannya karena diliputi rasa penasaran hingga rela mendatangi lokasi aslinya. Nah, salah satunya itu Menteri BUMN Erick Thohir yang sebelumnya telah kita bahas di channel ini. Meskipun kisah nyata ini ingin tetap dirahasiakan tempat dan identitas, yang tujuan sebenarnya hanya ingin masyarakat dapat menjadikan pelajaran, namun meski begitu banyak jiwa-jiwa kepo masyarakat Indonesia yang tetap ingin mengetahui rahasia dan kebenaran sebenarnya dari kisah itu. Dalam penelusuran media nasional Detik, dimulai dari petunjuk kisah itu di Kabupaten B yang berada di ujung timur Jawa Timur. Tim kemudian mendatangi rekan kenalannya yang mengetahui petunjuk dari saksi tokoh yang KKN tersebut. Penelusuran dimulai dari Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Tempat ini dipilih bukan tanpa alasan, tapi sesuai dengan pengalaman pribadi Mas R sekitar 13 tahun yang lalu. Mas R merupakan anak dari seseorang yang dipercaya bisa mengobati orang sakit, terutama sakit yang dikaitkan dengan gejala non-medis seperti kesurupan dan lain-lain. Pada tahun 2009, Mas R mengaku pernah diminta mengantar sang ayah ke sebuah dusun di Kecamatan Gelagah untuk mengobati pasien. Dusun itu bukan di Desa Kemiren. Masih melekat dalam ingatan, waktu itu sang ayah berkata kepada Mas R bahwa yang sakit merupakan anak praktik KKN. Waktu itu, sang ayah diminta membantu mengobati oleh orang yang dipercaya bisa mengobati di dusun tersebut. Orang itu bisa dibilang teman satu profesi sang ayah. Namun kala itu, dua orang itu gagal mengobati pasien tersebut. Sang ayah hanya mengatakan satu kata pada Mas R, yaitu kasep, yang artinya telat. Kemudian, 10 tahun berselang atau pada tahun 2019, kisah KKN Desa Penari viral. Berdasarkan petunjuk yang beredar, lokasi KKN itu berada di Banyuwangi. Kabar itu membuat Mas R penasaran. Akhirnya, ia diajak sang ayah untuk mendatangi dusun di Kecamatan Gelagah kembali. Tepatnya pada Agustus 2019, Mas R hanya bisa bertemu dengan anak teman sang ayah, Pak J. Sebab teman sang ayah telah meninggal pada tahun 2013. Dalam pertemuan itu, anak teman sang ayah menunjukkan bukti-bukti yang mengarah pada kisah KKN Desa Penari. Mas R dikasih lihat sebuah berkas, di mana berkas tersebut berisi nama-nama peserta KKN yang mirip dengan nama-nama dalam kisah yang viral waktu itu. Tak hanya itu, Mas R juga diberi kaos KKN berwarna merah. Dalam kaos itu tertera nama dan logo sebuah universitas di Surabaya. Kaos tersebut disebut-sebut sebagai kaos salah satu korban meninggal dalam kisah KKN di Desa Penari. Dari beberapa petunjuk akhirnya mengarah ke Desa Bayu. Benar saja, setelah beberapa komunikasi intens, akhirnya pemerintah desa mengungkap dan menceritakan dengan beberapa bukti yang dimiliki. Versi pemerintah desa melalui Kaur Kesra Desa Bayu, Sriyanto memastikan kisah di film KKN Desa Penari terjadi di desanya. Ini kronologi lengkapnya.
Pada tahun 2009 ada 11 mahasiswa dari Surabaya yang menggelar KKN di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Di desa tersebut selama KKN mereka tinggal di balai desa. Cerita itu seperti yang disampaikan Sriyanto. Sebagai salah satu petugas desa, kala itu ia cukup memperhatikan kegiatan KKN tersebut. Terlebih, rumahnya tak jauh dari balai desa. Menurut Sriyanto, pada suatu hari peserta KKN penasaran dengan keindahan Rowo Bayu. Mereka kemudian mengunjungi tempat wisata itu. Awalnya mau lihat Rowo Bayu, terus namanya orang pecinta alam, mereka langsung ke Darungan, wilayah perkebunan Bayu Lor. Nah, di Darungan atau Pendarungan merupakan kampung hilang atau kampung mati. Jaraknya sekitar 2 km dari Rowo Bayu. Disebut kampung hilang karena saat ini kampung tersebut tinggal menyisakan sejumlah bangunan rumah yang kosong. Para pekerja perkebunan yang sebelumnya menghuni rumah-rumah tersebut sudah pindah sejak tahun 2000-an. Menjelang sore, mereka kembali dari Darungan ke Balai Desa Bayu. Namun, ada sepasang mahasiswa dan mahasiswi yang memilih bertahan di Darungan. Menurut Sriyanto, mereka masih ingin menikmati alam sekitar. Namun, ada juga yang berkisah, dua muda-mudi itu melakukan perbuatan tak senonoh di Darungan. Mereka berdua pulang saat matahari sudah tenggelam. Di tengah perjalanan pulang, mereka mendapat tawaran untuk mampir ke rumah seseorang. Sepasang mahasiswa dan mahasiswi itu menerima tawaran tersebut. Dari sini cerita mistis mereka dimulai. Begitu mereka masuk ke rumah tersebut, mereka seperti masuk istana. Ada rajanya, ada dayang-dayangnya, disuguhi tari-tarian, gamelannya lengkap, sambil menikmati hidangan, sambil menikmati tari-tarian. Itu kan sebetulnya seperti masuk halusinasi halus mereka, tapi mereka nggak menyangka. Yang mereka rasakan itu ya benar-benar masuk istana sebuah kerajaan gitu, kayak yang nyata. Mereka dijamu seperti tamu besar, disuguhi tari-tarian. Sriyanto melanjutkan ceritanya. Setelah menyantap jamuan dan suguhan tari-tarian, mereka izin pulang ke tuan rumah. Lalu, dua mahasiswa-mahasiswi itu diberi bekal untuk disantap dalam perjalanan pulang atau ketika sampai di Balai Desa Bayu. Namun, saat bungkusan itu dibuka, di tengah perjalanan pulang, mereka terkejut sebab isinya kepala kera. Mereka mempertanyakan tempat yang sebelumnya disinggahi, yang ternyata tempat gaib yang kemudian kini disebut sebagai Desa Penari. Sampai di Balai Desa Bayu, sepasang mahasiswa dan mahasiswi itu bercerita kepada teman-temannya soal apa yang terjadi. Kemudian, cerita mistis itu sampai ke petugas desa. Sriyanto menambahkan, setelah mengalami kisah mistis itu, dua mahasiswa-mahasiswi itu sakit. Mereka lalu dibawa pulang ke Surabaya 5 hari kemudian, karena sakitnya tak kunjung sembuh. KKN tersebut tidak dituntaskan oleh mereka. Mereka berdua merasa sakit yang dirasakan lain dari yang biasanya. Akhirnya semuanya ikut pulang. Waktu mereka pulang, doa penutupan KKN itu saya yang mimpin, ujar Sriyanto. Beberapa bulan berselang, Sriyanto mendapat kabar bahwa dua mahasiswa-mahasiswi itu yang sakit telah meninggal. Saya kira karena pikiran mereka terganggu setelah mengalami hal mistis itu. Singkat cerita seperti itu, tapi kalau difilmkan lain ya, ada tambahannya, katanya. Heboh soal kisah KKN Desa Penari mulai terjadi pada tahun 2019. Itu setelah akun Twitter Simpleman bercerita, ada 6 mahasiswa-mahasiswi yang menggelar KKN di Kota B, Jawa Timur pada 2009 akhir. Mereka merupakan mahasiswa-mahasiswi angkatan 2005-2006 dari sebuah perguruan tinggi di Kota S. Setelah kisah mistis itu viral, banyak orang yang berspekulasi dan melakukan penelusuran mengenai tempat KKN Desa Penari.